Kamu jangan main-main sama aku ya. Kamu bohong. Dan kalau aku tahu semua apa yang kamu ceritain ini juga nggak benar, aku tinggal bawa kamu. Dan kamu akan masuk penjara. Tapi aku emang bener ibu kandungnya Kayla. Aku nggak bohong sama kamu. Pak Rangga tuh udah bilang sendiri sama aku kalau ibu kandungnya tuh udah meninggal. Rangga yang ngarang semuanya. Supaya semua orang nggak tahu kebusukan Rangga dan juga ibunya. Kalau memang kamu ibu kandungnya Kayla, kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu kemana aja? Selama ini aku ada di dalam penjara, Yasmin. Aku menggantikan Rangga. Karena kalau aku nggak ngaku aku yang salah, Rangga yang ada di penjara. Emang apa yang dilakuin Rangga sampai kamu yang jadi tumbalnya? Jadi malam itu, Rangga nabrak orang sampai meninggal. Sampai akhirnya dia kasih tahu ke ibunya. Dan Bu Ajeng lah yang punya ide supaya aku yang jadinya masuk penjara untuk menggantikan Rangga. Karena Bu Ajeng gak mau sampai keluarga Cakradinata itu hancur. Dan dia pasti mau melindungi Rangga, anak kesayangannya itu. Jadi kamu memang ibu kandungnya Kayla? Kamu harus ceritain semuanya dari awal. Bagaimana pertama kali kamu dekat sama Pak Rangga? Dan kenapa sekarang kamu bisa jadi babysitternya Kayla? Kejadiannya sekitar 7 tahun yang lalu. Waktu itu, Rangga udah janji mau nikahin aku. Tapi dia bilang keluarganya gak setuju. Padahal aku udah terlanjur hamil anaknya dia. Saat kami bertengkar di dalam mobil, tiba-tiba Rangga menabrak orang sampai orang itu meninggal. Astaga. Bu Ajeng datang ke TKP. Dia ngasih tawaran buat aku. Dan Bu Ajeng ngejanjiin kalau aku mau ngaku sebagai penabraknya. Nanti setelah aku keluar dari penjara, Rangga akan dinikahkan sama aku. Tapi dengan syarat, setelah anak aku lahir, anakku Kayla harus dirawat oleh keluarga Cakradinata. Bu Ajeng yang tadinya janji mau ngeusahakan aku untuk ngeringanin hukuman aku, mendadak ingkar janji. Dia ngebiarin aku di penjara lebih lama dari hukuman yang seharusnya. Setelah aku keluar dari penjara, aku nagih janji ke Bu Ajeng dan juga Rangga. Tapi aku malah diusir sama Bu Ajeng. Untung waktu itu ada Pak Baskara yang nolongin aku. Ternyata selama ini Bu Ajeng nutupin semua fakta itu dari Pak Baskara. Setelah kejadian itu, Bu Ajeng sama Rangga sepakat untuk jadiin aku babysitter di rumah Cakradinata biar aku gak jauh-jauh dari Kayla. Begitu aku keluar dari penjara, aku berusaha menagih janjinya Bu Ajeng dan juga Rangga kepada aku. Tapi ternyata Rangga malah tunangan sama kamu. Aku sakit. Dan makanya akhirnya kamu ngakuin itu semua ya? Maafin aku ya, saudara. Aku gak tahu harus gimana lagi supaya Rangga nikahin aku. Tapi aku yang salah. Aku sampai berbuat nekat untuk mencelakai kamu. Karena aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa tentang hubungan kamu sama Rangga soalnya. Ya. Mereka gak akan pernah ngasih tahu kebusukannya mereka kepada kamu. Aku yang salah karena aku udah gegabah. Tapi aku udah gak tahu lagi harus kayak gimana, Yasmin. Aku gak tahu harus gimana lagi. Aku ngerti banget perasaan kamu. Kalau aku jadi kamu, aku pun pasti marah. Makanya satu-satunya cara ya lewat Kayla. Aku bawa Kayla. Tapi aku gak culik Kayla kok. Kayla anak kandung aku ibu kandungnya. Aku yang lahirin dia.
Aku yang lahirin dia di dalam penjara, Yasmin. Aku. Dan semua yang aku ceritain ini fakta. Nggak ada yang aku tutupin dari kamu dan nggak ada yang aku bohongin dari kamu. Yasmin, aku berani sumpah demi Allah aku nggak bohong sama kamu. Aku ibu kandungnya Kayla. Aku gak nyangka bisa dapetin cerita sepenting ini dari Nina. Itu artinya Nina juga salah satu korban kebusukan Cakradinata. Rangga dan Bu Ajeng harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Yasmin, kamu harus percaya sama aku. Aku udah kehilangan semuanya gara-gara mereka. Jadi sekarang aku gak mau kehilangan Kayla. Aku gak bisa jauh dari Kayla. Aku harus balas rasa sakit aku terhadap Rangga dan juga Bu Ajeng. Aku harus balas, dimanapun caranya pokoknya aku harus balas mereka. Yasmin tolong, jangan masukin aku ke penjara, jangan laporin aku ke polisi karena aku gak mau jauh dari Kayla lagi, aku gak mau. Tante Peri. Kayla. Yasmin sama Nina kenapa santai banget? Mereka kelihatan kayak nggak ada masalah apa-apa. Tante Peri, Kayla bosan di sini. Kita pulang aja yuk. Iya, sebentar lagi kita pulang ya. Tapi Tante Peri mau ngobrol dulu sama omnya. Oke? Mbak, tolong temenin Kayla ya. Pak, saya mau bicara sebentar. Mari Mbak. Jadi saya mau memberitahu kalau ini cuma kesalahpahaman aja. Kalau Nina ternyata tidak menculik Kayla. Maksudnya gimana ya Mbak? Jadi gini ceritanya, nenek Kayla itu meminta Kayla untuk staycation di hotel. Dan dia menyuruh Nina. Tapi masalah ternyata neneknya Kayla tuh tidak memberitahu bapaknya Kayla. Jadi ada misunderstanding dalam sini, jadi kita pikir kalau Kayla tuh diculik. Tapi ternyata tidak. Oh, jadi semuanya cuma salah paham aja, Mbak. Syukurlah kalau semuanya sudah baik-baik aja. Iya Mbak, saya sekali lagi mau minta maaf karena saya sudah merepotkan dan bikin ricuh di hotel. Maaf ya Pak. Baik, Mbak, tidak apa-apa. Dengan senang hati kami sudah membantu. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya, mari Mbak. Ya. Kita pulang yuk. Tasnya saya. Sebenarnya ada apa? Kenapa Yasmin kelihatan baik-baik aja ke Nina? Kenapa Nina nggak dilaporin ke polisi? Yasmin, sebenarnya apa rencana kamu? Aku nggak bisa tanya sekarang. Nanti Kayla dan Nina curiga kalau lihat aku ada di dekat Yasmin. Rangga, bagaimana? Ada titik terang nggak penemuan tentang Kayla sama Nina? Enggak, Mah. Sama sekali enggak. Bahkan aku ke rumah Nina pun ternyata rumah Nina juga kosong, Pak. Sama sekali, Rangga. Kamu nggak nemu petunjuk? Iya, Pak. Sama sekali. Sama sekali aku nggak menemukan apa-apa. Nina kenapa nekat banget ya? Sebenarnya ada apa sih, Pak? Mah, Karangga, kemarin Nina nyiram air keras ke Yasmin. Dan sekarang dia nyulik Kayla.
Memang perempuan itu selalu bikin masalah. Begitu memang kelakuannya, bikin susah orang. Permisi, saya bantu cari Kayla dulu ya. Cucu Oma. Kamu dari mana sih? Kayla, mau kemana aja? Yasmin? Sayang, kamu kan tadi capek abis main-main di luar. Sekarang ganti baju ya, mandi, abis itu istirahat. Alicia, antar Kayla ya ke kamar. Iya, Ma. Ya, sayang. Ayo Kayla. Yuk. Yasmin, gimana ceritanya Kayla kok bisa ada di kamu? Tadi aku ketemu sama Kayla sama Nina lagi main di taman. Makanya kita abis itu main bareng, baru diantarin ke sini. Duh, katanya diculik. Mana mungkin saya culik Kayla. Ya udah kalau gitu Pak Baskara, Bu Ajeng, Mas, aku pamit pulang dulu ya. Tidak mau makan dulu barengan sama kita? Yuk, makan bareng. Terima kasih untuk tawarannya Bu, cuma aku memang masih ada yang harus aku urusin. Oh, iya. Terima kasih ya Yasmin ya. Maaf ya Yasmin, aku belum bisa anterin kamu. Aku harus ngurusin Kayla dulu. Gak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Jadi kalau gitu aku permisi dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak bisa membiarin kamu untuk membawa Kayla. Yasmin, tolong biarin aku bawa Kayla. Tolong. Biarin aku hidup tenang sama Lebih baik mendingan aku, kamu, dan Kayla kita pulang ke rumah Cakarinata. Nggak mau.